warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 3. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik, masih di tema 1 teman-teman, tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita sudah masuk subtema 3 teman-teman, tentang pertumbuhan hewan. Pembelajaran 1 tentang perkembangbiakan dan sikap membantu teman. Oke, baik teman-teman. Sebelum memulai belajar, Bunda Nindi ada ice breaking teman-teman. Silakan teman-teman ikuti gerakan Bunda Nindi ya. Ice breakingnya tentang hewan teman-teman. Nah, jadi teman-teman, telapak tangan teman-teman kanan dan kiri silakan ditaruh di atas telinga teman-teman. Nah, Bunda contohkan seperti ini ya. Mari teman-teman silakan lihat gerakan Bunda Nindi. Bunda hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ini gajah, harimau. Wow, harimau. Wow, yang mana badaknya? Yang mana badaknya? Yang ini. Bisa teman-teman? Oke, sekarang kita bersama-sama ya, ikuti gerakan Bunda Nindi ya. Oke, 1, 2, 3. Ini gajah, harimau. Wow, harimau. Wow, yang mana badaknya? Yang mana badaknya? Yang ini. Ini gajah, harimau. Wow, harimau. Wow, yang mana badaknya? Yang mana badaknya? Yang ini. Dengan ice breaking ini teman-teman bisa semangat belajarnya. Amin. Baik teman-teman, sebelum memulai belajar, teman-teman siapkan buku tematik tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Selanjutnya teman-teman siapkan alat tulis. Baik, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa bersama-sama ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai belajar, Bunda akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini teman-teman. Yang pertama, melalui bagan, siswa dapat memahami siklus perkembangbiakan pada hewan. Lalu yang kedua, melalui membaca teks bacaan, siswa dapat mengetahui perkembangan dan ciri-ciri hewan. Yang ketiga, melalui membaca teks bacaan, siswa dapat menganalisa suatu soal cerita. Berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini ya teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, mari kita membacakan teks cerita di bawah ini. Teman-teman, silakan buka buku halaman 95. Di sini ada teks cerita tentang bebek peliharaan kakek Jajang. Mari kita bersama-sama membacakan teks yang ada di halaman 95. Bunda akan bacakan ya teman-teman. Salman dan Sofia sedang berlibur ke rumah kakek Jajang. Kakek Jajang memiliki beberapa hewan peliharaan di halaman belakang rumahnya. Salman diajak kakek memberi makan bebek. Sedangkan Sofia dan nenek Hania mengambil telur bebek dari kandangnya untuk dimasak. Bebek-bebek peliharaan kakek Jajang berwarna-warni teman-teman.
Ada bebek yang berwarna abu-abu, hitam, kuning, putih, atau campuran dari keempat warna tersebut. Warna bebek yang beragam itu tampak indah dilihatnya teman-teman. Selanjutnya teman-teman silakan buka buku halaman 96. Mari kita bersama-sama membacakannya ya teman-teman. Meski berbeda warna, bebek itu selalu rukun teman-teman dan tidak pernah berebut makanan. Jika berjalan saja, mereka berbaris rapi dan tidak ada yang saling mendahului. Alangkah indahnya jika manusia dapat mencontoh perilaku bebek yang selalu rukun. Bebek-bebek milik kakek Jajang semakin hari semakin besar teman-teman. Bukan itu saja, jumlahnya pun semakin banyak. Oke, bagaimana bebek-bebek itu dapat bertambah besar? Terus mengapa bebek-bebek itu bisa bertambah banyak? Tanya Salman. Bebek-bebek itu bertambah besar karena selalu diberi makan. Adapun jumlahnya yang semakin bertambah banyak, itu karena mereka berkembang biak, ujar kakek Jajang. Oke, Salman belum tahu bagaimana sih caranya bebek berkembang biak, tanya Salman. Masa sih kamu belum tahu? Tanya kakek sambil tersenyum. Benar kek, bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Telur bebek akan menetas dan kemudian keluarlah anak bebek. Anak bebek lalu tumbuh menjadi bebek dewasa. Bebek dewasa menghasilkan telur kembali dan begitu seterusnya. Jelas kakek, selain berkembang biak, bebek juga mengalami pertumbuhan teman-teman. Setiap hari bebek yang diberi makan dan minum akan mengalami perubahan ukuran tubuh mulai dari baru menetas hingga dewasa. Inilah yang dinamakan pertumbuhan. Nah, jadi teman-teman, kita tadi sudah membacakan teks yang ada di halaman 95 dan 96. Oke, baik teman-teman, sekarang teman-teman, berikut adalah siklus perkembangbiakan hewan bebek. Teman-teman, silakan diperhatikan ya. Selanjutnya, teman-teman, silakan buka buku halaman 97 tentang siklus perkembangbiakan hewan bebek. Yang pertama, bebek dewasa akan berkembang biak dengan cara bertelur, teman-teman. Ya, dengan cara bertelur. Selanjutnya, telur bebek akan menetas, teman-teman, menjadi anak bebek. Ya, selanjutnya anak bebek akan tumbuh, teman-teman, akan tumbuh menjadi bebek muda, ya, bebek muda. Setelah itu, bebek muda akan tumbuh kembali menjadi bebek dewasa, teman-teman. Ini adalah siklus perkembangbiakan hewan bebek. Gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Tadi dimulai dari bebek dewasa, ya, bebek dewasa bertelur, ya, bertelur. Selanjutnya telurnya akan menetas menjadi anak bebek. Selanjutnya anak bebek akan tumbuh menjadi bebek muda. Setelah menjadi bebek muda akan tumbuh kembali menjadi bebek dewasa. Baik teman-teman. Mari teman-teman, berikut adalah ciri-ciri hewan bebek. Silakan teman-teman buka buku halaman 98. Di sini ada gambar apa teman-teman? Iya, gambar hewan bebek. Kita amati bersama-sama ya, menyebutkan ciri-ciri hewan bebek. Yang pertama teman-teman, coba dilihat. Bebek memiliki paruh. Selanjutnya, bebek dapat berenang, teman-teman. Selanjutnya,
Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Tadi kita sudah membahas tentang siklus perkembangbiakan hewan bebek ya, dengan cara bertelur. Selanjutnya, hewan bebek ini berkaki dua teman-teman dan berselaput. Teman-teman bisa lihat di gambarnya ya. Selanjutnya teman-teman, tubuhnya ditutupi bulu yang dilapisi oleh minyak. Jadi ini adalah ciri-ciri hewan pada bebek. Yang pertama memiliki paruh, yang kedua dapat berenang, yang ketiga berkembang biak dengan cara bertelur, lalu yang keempat berkaki dua dan berselaput, dan yang terakhir tubuhnya ditutupi bulu yang dilapisi oleh minyak. Baik teman-teman, silakan buka buku halaman 100. Kegiatan 2 tentang sikap membantu teman. Mari kita bersama-sama membacakan teks berikut. Kamu melihat ada salah satu temanmu yang menertawai saat teman yang lain terjatuh. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, jadi ketika teman kita terjatuh, sikap apa yang kita harus lakukan teman-teman? Mari kita jawab bersama-sama ya teman-teman ya. Jawabannya adalah, ketika ada teman yang terjatuh, sebaiknya kita segera menolong dan membantunya. Tidak boleh mentertawakan sesama teman ketika sedang kesulitan. Jadi, ketika teman kita terjatuh, sebaiknya kita harus menolong dan membantunya. Tidak boleh mentertawakan ketika teman kita terjatuh atau sedang mengalami kesulitan, teman-teman. Baik teman-teman, kesimpulannya nomor 1, cara siklus berkembang biak pada hewan beserta ciri-cirinya. Tadi kita sudah bahas melalui teks cerita tentang bebek peliharaan kakek Jajang. Jadi teman-teman, Salman dan Sofia berkunjung ke rumah kakek Jajang. Kakek Jajang memiliki peternakan hewan bebek ya. Hewan bebeknya macam-macam teman-teman warnanya. Tadi ada yang hitam, berwarna putih, kuning, dan campuran. Bebek kakek Jajang akan berkembang biak melalui dengan cara bertelur sehingga akan tumbuh menjadi bebek dewasa. Tadi kita sudah menjelaskan atau membahas tentang siklus perkembangbiakan hewan pada bebek. Yang pertama tadi teman-teman, bebek dewasa akan berkembang biak dengan cara bertelur ya. Selanjutnya telur tersebut akan menetas menjadi anak bebek. Setelah menjadi anak bebek akan tumbuh teman-teman, akan tumbuh menjadi bebek muda ya, akan tumbuh menjadi bebek muda. Selanjutnya bebek muda akan tumbuh kembali teman-teman, akan tumbuh kembali menjadi bebek dewasa. Nah, ini adalah siklus perkembangbiakan hewan bebek. Selanjutnya tadi kita sudah membahas ciri-ciri hewan bebek teman-teman. Yang pertama apa teman-teman? Ya, yang pertama bebek dapat berenang ya, bebek dapat berenang. Yang kedua, memiliki paruh. Iya betul, memiliki paruh. Selanjutnya tubuhnya ditutupi bulu yang dilapisi oleh minyak teman-teman. Selanjutnya hewan bebek akan berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya hewan bebek berkaki dua dan memiliki selaput ya teman-teman ya. Selanjutnya kita tadi sudah menuliskan pengalaman membantu teman. Jadi teman-teman, ketika ada teman kita yang mengalami kesulitan atau sebaiknya teman-teman kita harus saling membantu ya, membantu dan menolongnya. Ketika teman kita ada yang mengalami kesulitan, sehingga kita harus membantunya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, silakan buka halaman 105. Mari kita bersama-sama membacakan duniawi. Allah menciptakan makhluknya berbeda-beda.
agar kita saling mengenal banyak teman. Teman-teman di sekolah mempunyai perbedaan dari mulai warna kulit, rambut, suku, dan asal daerah. Sebagai anak soleh, kita harus menyayangi teman-teman, berteman baik, dan saling membantu. Selanjutnya, kita akan bacakan ukhrawinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah berfirman teman-teman, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Baik teman-teman, selanjutnya Bunda akan bacakan ayat yang berhubungan dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi ayat ini berhubungan dengan kisah Bilal, sang muazin Nabi. Menurut Ibnu Abi Hatim, pada suatu hari menjelang masuknya waktu sholat, Bilal berkulit hitam naik ke Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Setelah itu teman-teman, saat Bilal akan mengumandangkan azan, beberapa orang ada yang membicarakannya di belakang. Mereka membicarakan kepantasan Bilal yang berkulit hitam. Bilal yang berkulit hitam selanjutnya naik ke atas Ka'bah. Lalu turunlah ayat 13 dalam surat Al-Hujurat. Selanjutnya ayat ini menegaskan teman-teman, menegaskan bahwa yang paling mulia teman-teman adalah orang yang paling bertakwa. Ingat ya teman-teman ya, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Setelah turunnya ayat, Rasulullah pun meminta Bilal untuk mengumandangkan azan. Berikut dari surat Al-Hujurat ayat 13. Baik teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ketika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi bunda-bunda walasnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, Bunda Nindi akhiri. Terima kasih. Semoga teman-teman di pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan,
dan semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Bunda Nindi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.